Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Pada 18 Desember 2012, Bill Williams, seorang penduduk kota kecil di Cornwall, Inggris, melaporkan kejadian aneh. Dia mendeteksi sinyal aneh di modulasi frekuensi atau pita frekuensi 237 MHz. Sang dewa radio rakyat ini merekam sinyal misterius ini melalui antenanya. Sinyal ini memancarkan deretan tangga nada. Masing-masing terdengar 4 detik secara terpisah. Karena kebisingan latar belakang, sang ahli meminta putrinya memainkan nada sinyal tersebut dengan piano dan terdengar seperti ini. Dari interval nada itu, terdengar seperti deretan tangga nada-nada turun. Menurut Williams, suara laksana hantu itu tidak biasa. Sehubungan dengan ini, ada yang menduga, mungkinkah itu adalah nada yang dikirimkan oleh peradaban asing yang mencoba mengadakan kontak dengan seseorang? Jika memang demikian, mungkinkah ada peradaban asing yang lebih tinggi? Apakah ini cara mereka berkomunikasi dengan kita? Terkait ini, mari kita mulai dari awal topik hari ini. Kontak tipe 3. Pernah ada asosiasi radio amatir yang sangat misterius di planet kita. Mereka telah lama menghilang. Asosiasi radio amatir ini bermula pada awal 1980-an adalah organisasi bawah tanah rahasia yang disebut Aliansi Radio. Pada saat itu, aliansi radio setara dengan hacker atau peretas jaringan saat ini. Bedanya yang dipantau aliansi radio ini adalah gelombang radio. Pada pertengahan hingga akhir 1990-an, orang-orang ini perlahan-lahan menarik diri dari panggung dunia. Alasan pertama, karena usia mereka sudah lanjut. Kedua, karena zaman telah berubah. Internet telah menggantikan radio. Tapi siapa sangka, kawanan dewa radio ini muncul lagi beberapa dekade kemudian. Tokoh utama kali ini adalah Williams yang disebutkan di awal video. Mengapa Williams disebut dewa radio? Karena dia memiliki tanda panggilan radio amatir. Tanda panggilan radio amatir adalah tanda panggil untuk seseorang yang melaksanakan kegiatan radio amatir sebagai identifikasi untuk amatir radio atau stasiun radio amatir. Tanda panggilan ini didapatkan apabila seseorang telah memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan radio amatir. Dalam dunia penyiaran dan komunikasi radio, tanda panggil merupakan tanda pengenal untuk stasiun pemancar. Di beberapa negara, tanda panggil digunakan sebagai nama stasiun penyiar, tetapi di banyak negara lainnya tidak. Sebuah tanda panggil bisa ditentukan secara resmi oleh sebuah agen pemerintahan, diambil secara ilegal oleh perorangan atau organisasi, atau bahkan dienkripsi untuk menyembunyikan identitas suatu stasiun. Tanda panggilan tetap Williams adalah G3YPQ. Setiap negara diberi awalan huruf tetap. Warga setempat dapat mengajukan permohonan tanda panggilan dari negara asal masing-masing. Pada 18 Desember 2012 silam, Williams mendeteksi sinyal aneh di pita frekuensi 237 MHz. 4 hari kemudian, dia menghubungi Flavio Arcangelo di Brazil untuk verifikasi. Tanda panggilan Flavio adalah PY2ZX. 5 hari berikutnya kemudian, Williams menghubungi Matthias Bob di Jerman untuk membantu memverifikasi kembali. Tanda panggilan Matthias adalah DD1US. Setelah verifikasi berulang oleh ketiganya, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa sinyal tersebut berasal dari satelit LIS-1 yang telah hilang selama hampir 60 tahun dan mereka menemukan satelit tersebut di jaringan satelit dunia. Dunia radio pun dibuat gempar ketika itu. Satelit ini muncul kembali di dunia dan terus mengirimkan sinyal ke bumi. Ada apa? Terkait ini, rumor pun mulai menyebar. Mungkinkah peradaban alien membajak satelit tersebut dan mengirim pesan ke bumi? Lalu,
Apa itu peradaban alien? Sebelumnya kita harus memaparkan secara singkat konsep tentang peradaban alien. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1877. Astronom Italia Giovanni Schiaparelli mendeteksi parit di Mars yang membentang ribuan mil dengan teleskop ketika itu. Giovanni terkejut karena selokan itu terlihat mirip kanal buatan manusia. Dia menggambar pengamatannya dengan teliti dan menamakannya Kanal Mars. Ini adalah kali pertamanya manusia menduga adanya kehidupan cerdas di planet lain, yaitu alien. Jadi konsep tentang alien kurang dari 150 tahun sampai detik ini. Belakangan diketahui bahwa parit-parit itu bukanlah kanal Mars, melainkan semacam kesalahan optik. Kanal itu adalah ilusi optik teleskop. Seiring meningkatnya teknologi pengamatan yang terus diperbarui, orang-orang terkejut menemukan bahwa ada sekitar 200 miliar bintang seperti matahari di Bima Sakti, dan ada sekitar 100 miliar hingga 200 miliar galaksi seperti Bima Sakti kita di alam semesta yang dapat diamati. Ternyata alam semesta ini maha luas. Bagaimana mungkin hanya ada satu peradaban di bumi di semesta alam semaha luas itu? Pada Juni 2020, Christopher Gonzalez, profesor astrofisika di Universitas Nottingham, Inggris, menerbitkan sebuah artikel di jurnal ilmiah bergengsi Jurnal Astrofisik. Melalui serangkaian rumus yang kompleks dan pengamatan astronomi, ia menyimpulkan setidaknya ada 36 peradaban cerdas di galaksi kita. Artinya, tidak tertutup kemungkinan ada peradaban cerdas di antara triliunan galaksi di alam semesta yang dapat diamati. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidaklah sendiri. Mungkin peradaban alien mencoba menghubungi bumi. Tentu saja, ini hanya sebatas spekulasi para ilmuwan. Sejauh ini, kita belum memiliki satupun kasus yang dikonfirmasi tentang bukti nyata keberadaan peradaban asing. Di sini kita adakan jajak pendapat dulu. Bagi teman-teman yang menganggap bahwa peradaban alien itu ada, jangan lupa beri tanda A dalam komentarnya. Sebaliknya beri tanda B bagi teman-teman yang menganggap bahwa manusia adalah satu-satunya peradaban di alam semesta. Terima kasih atas partisipasinya. Kita kembali ke topik. Jika peradaban alien itu benar-benar ada, bagaimana mereka berkomunikasi dengan manusia bumi? Sebelumnya kita selalu berpikir ini hanya proposisi hipotetis. Ternyata tidak, karena ternyata ada organisasi semacam itu yang disebut SETI, juga dikenal sebagai Proyek Phoenix, berkantor pusat di Mountain View, California, AS. Berikut kami rangkum sekitar 5 kemungkinan terkait metode kontak peradaban alien dengan manusia. Metode pertama, komunikasi matematis. Coba bayangkan sejenak jika peradaban alien sepenuhnya tidak sama dengan kita. Misalnya seperti mereka adalah kehidupan berbasis silikon, atau mereka hidup di laut dalam suatu planet asing, atau mereka adalah semacam kecerdasan plasma. Lalu, bagaimana cara memastikan masing-masing memiliki kecerdasan? Cara termudah adalah melalui matematika. Matematika adalah bahasa universal alam semesta. Formula yang paling umum dikenal adalah rumus Euler. Dapat dikatakan bahwa tidak ada sains dan teknik yang dapat melewati rumus Euler, dan mustahil tanpa rumus Euler pada setiap perhitungan yang melibatkan gerak melingkar. Bahkan integral lintasan mekanika kuantum juga perlu melibatkan rumus Euler. Sampai di sini, mungkin ada yang mengatakan, bagaimana alien bisa memahami simbol matematika dalam rumus ini? Seperti konstanta matematika sin, cos, et, pi. Mereka tidak bisa memahami rumus seperti ini, bukan? Itu tidak masalah. Simbol-simbol ini bisa disingkirkan. Setelah itu tampilannya menjadi seperti ini. Selama kedua belah pihak melihat gambar terkait, mereka akan seketika mengerti. Ini 100% adalah peradaban cerdas. Mengapa dikatakan gambar ini pasti bisa dipahami? Karena menurut pengamatan manusia, bentuk paling dasar di alam semesta adalah bundar. Sejauh yang diakui secara umum, bumi adalah sebuah bola, matahari juga sebuah bola, bintang neutron juga berupa bola, bahkan lubang hitam juga berbentuk bola. Jadi,
bintang induk dari peradaban alien juga bisa dipastikan berupa bola. Jadi di galaksi manapun peradaban cerdas itu berada, pemahaman tentang lingkaran seharusnya memang seperti itu. Selama munculnya rumus ini, itu artinya kita tahu bahwa ada bug di alam semesta kita, yaitu keliling atau perimeter lingkaran hanya bisa berupa nilai perkiraan, bukan nilai absolut. Kita tidak bisa mengukur lingkaran secara tepat akurat. Gambar ini menyiratkan bahwa kita semua hidup di dunia maya. Jadi gambar ini adalah identitas bagi semuanya untuk masuk ke dalam kontak persahabatan. Metode kedua, gelombang cahaya. Cahaya adalah fenomena paling umum di alam semesta, tidak ada salah satu. Selama peradaban alien memiliki organ visual, mereka seharusnya memiliki pemahaman yang relatif mendalam tentang cahaya. Oleh karena itu, cara kedua bagi peradaban alien untuk berkomunikasi dengan manusia adalah secara spektrometer. Waktu kita tarik mundur ke tahun 1666, Sir Isaac Newton adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris. Ketika itu ia mengatakan bahwa cahaya adalah pancaran partikel-partikel yang sangat kecil dan ringan berupa garis lurus ke segala arah dengan kecepatan yang sangat besar. Bila partikel-partikel ini mengenai mata, maka kita mendapat kesan melihat sumber cahaya itu. Prisma yang berada di tengah spektrometer berfungsi untuk menyebarkan cahaya. Cahaya putih tersebar pada masing-masing panjang gelombang dan menghasilkan spektrum pelangi. Alam ruang hampa, vakum, kecepatan cahaya adalah sama untuk setiap panjang gelombang atau warna cahaya. Artinya kecepatan cahaya biru sama dengan kecepatan cahaya inframerah. Akan tetapi, jika sebuah berkas cahaya putih jatuh pada sebuah permukaan prisma kaca dengan membentuk sudut terhadap permukaan tersebut, kemudian melewati prisma, maka cahaya putih itu akan diuraikan atau didispersikan menjadi spektrum warna. Fenomena ini membuat Newton percaya bahwa cahaya putih merupakan campuran dari komponen-komponen warna. Dispersi atau penguraian warna terjadi di dalam prisma karena kecepatan gelombang cahaya di alam prisma berbeda untuk setiap panjang gelombang. Newton memang ilmuwan yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya pendiri mekanika klasik, tetapi juga menguraikan gravitasi universal dan hukum gerak Newton. Dia juga menemukan kalkulus dan membuat kontribusi dalam terobosan optik. Newton umumnya dianggap sebagai ilmuwan terbesar kedua dalam sejarah manusia setelah Einstein. Jadi, ketika sebuah kehidupan cerdas yang belum pernah kita lihat sebelumnya mengeluarkan prisma dan mulai menyebarkan cahaya, itu membuktikan bahwa komunikasi atau kontak telah dimulai. Metode ketiga, radio. Pada 15 Agustus 1977 silam, teleskop radio besar The Big Ear di Ohio State University tiba-tiba mendeteksi sinyal radio pita sempit yang kuat. Astronom Jerry Emmon tercengang saat melihat data tersebut. Kemudian dia menulis "wow" dan tanda seru besar di atas kertas. 6EQUJ5 yang dilingkari Jerry adalah nilai intensitas rasio dari sinyal draw. Nilai ini jauh melebihi rekor biasanya. Seperti ini grafiknya saat digambar. Ini berarti bahwa ada kehidupan cerdas di arah Sagittarius yang diamati oleh teleskop radio besar The Big Ear dan mentransmisikan informasi ke bumi. Seluruh urutan sinyal berlangsung selama 72 detik. Sayangnya sinyal ini hanya diterima sekali. Setelah itu, Sagittarius menjadi tenang dan tidak ada lagi kiriman sinyal. Ada berbagai spekulasi tentang sinyal wow. Mungkin itu bukan sinyal dari peradaban alien, tapi kemungkinan besar sinyal radio dari peradaban alien yang pernah diterima manusia. Pada 5 Februari 2008, NASA merayakan hari jadinya yang ke-50 tahun. Untuk memperingati hari istimewa ini, NASA meluncurkan lagu The Beatles yang terkenal, Across the Universe, menuju Polaris atau bintang utara atau bintang kutub. Karena bintang utara relatif jauh, lagu tersebut membutuhkan waktu sekitar 431 tahun untuk mencapainya. Dua hal ini menunjukkan bahwa radio mungkin merupakan salah satu bahasa dasar alam semesta. Metode keempat,
gelombang suara. Terkait ini, kita harus kembali lagi ke satelit LIS-1 yang disebutkan di awal video. Satelit ini merupakan satelit komunikasi Angkatan Udara Amerika Serikat, diluncurkan dari Cape Canaveral pada 11 Februari 1965. 2 tahun kemudian satelit ini hilang, tapi tak disangka satelit ini tiba-tiba mulai mengirimkan sinyal lagi setelah 45 tahun mengirimkan interval nada. Banyak orang menduga satelit ini mungkin telah ditangkap oleh peradaban asing dan mengirim sinyal ke bumi melalui satelit. Ini sangat mirip dengan film fiksi ilmiah Close Encounters of the Third Kind, Steven Spielberg, yang dirilis tahun 1977. Alien dalam film tersebut berkomunikasi dengan manusia bumi melalui musik. Ditilik dari sini, jelas bahwa besar kemungkinan musik merupakan salah satu bahasa komunikasi peradaban. Sementara itu, banyak keganjilan dengan satelit LIS-1. Pertama, mengapa mulai mengirimkan sinyal ke bumi setelah 45 tahun hilang? Kedua, mengapa satelit ini beralih dari sinyal UHF, Ultra High Frequency Militer, ke sinyal FM sipil? Ketiga, mengapa ia mengirimkan nada yang turun? Tak seorang pun yang dapat menjelaskannya. Dan tak dipungkiri, banyak keraguan tentang teori peradaban asing menangkap satelit LIS-1. Ada begitu banyak satelit di angkasa, untuk apa juga menangkap satelit yang telah dibuang selama setengah abad itu? Jika memang ingin mengirim pesan ke bumi, mereka bisa menangkap satelit manapun yang diinginkan, bukan? Jadi, teori penangkapan satelit oleh alien pun perlahan-lahan meredup. Lalu, apakah ada cara lain untuk berkomunikasi dengan alien? Bentuk komunikasi hipotetis lainnya adalah telepati, juga dikenal sebagai kontak tipe 4. Meskipun belum atau tidak pernah benar-benar melihat proses telepati, namun ada gambaran tentang telepati baik dalam budaya timur atau barat. Misalnya dalam novel seni bela diri Oriental, pernah disajikan dalam film atau drama TV, berjudul Demigods and Semi-Devils, yang selalu diproduksi ulang sejak tayang di tahun 1983. Dalam film tersebut, disajikan tentang kontak batin, yaitu seseorang yang mengirimkan suara dari jarak jauh yang hanya dapat didengar kepada orang yang dituju, seperti yang disaksikan di layar video ini. Ini juga merupakan semacam telepati secara spiritual. Dalam film Hollywood, juga kerap ada gambaran tentang suara yang tiba-tiba merasuk dalam pikiran seseorang. Misalnya Harry Potter sering mendengar suara orang lain berbicara dengannya melalui pikirannya. Ini juga semacam telepati. Namun sejauh ini, telepati belum diakui oleh komunitas ilmiah. Jadi metode komunikasi seperti ini hanya sebatas teori, bahwa peradaban asing dapat berkomunikasi langsung dengan gelombang otak manusia. Di penghujung video, mari kita rangkum sejenak cara komunikasi antara peradaban alien dan manusia bumi. Pola gambar dengan rumus Euler pada dasarnya adalah bayangan yang dipantulkan oleh cahaya. Jadi cara pertama dan kedua bisa digabungkan menjadi satu, keduanya merupakan gelombang cahaya. Metode kedua adalah gelombang radio, ketiga adalah gelombang suara, dan yang keempat adalah gelombang otak imajiner. Mungkin pernah terlintas dalam benak teman-teman bahwa semua komunikasi terkait di atas tidak dapat dipisahkan dari gelombang, karena tidak peduli peradaban apapun, selalu dalam bentuk saling bertukar informasi. Inti dari informasi adalah gelombang, yaitu pembawa informasi. Lalu apa itu gelombang? Sejauh ini, tidak ada ilmuwan yang dapat menjabarkan secara tepat akurat apa itu gelombang. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.